Video kami kali ini membawa kami menuju sebuah tempat di mana kisah kepahlawanan dan kepiluan terjadi. Sebuah kisah yang tidak akan pernah dilupakan. Sebuah kisah tentang seseorang yang gigih memperjuangkan kepentingan rakyat, seorang dengan kesaktian yang luar biasa sehingga Belanda pun kebingungan untuk mengalahkannya. Seseorang dengan rawa rontek, dan orang itu berjuluk Malik Gentiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Teman-teman, kali ini kita penulisannya siang. Masih bersama Kang Kenong. Kita bagi tugas ya. Jadi ini saya di Bukit Mas Kumambang namanya. Bukit Mas Kumambang itu tempatnya di Kota Kediri, di dekatnya Gunung Klotok, di dekatnya petilasan Dewi Kili Suci, Gua Selo Mangkleng. Sebelahnya itu ada sebuah bukit yang menjulang tinggi. Nggak terlalu tinggi sebenarnya, tapi jalan naik ke sini sangat terjal, sangat curam juga. Meskipun sudah dipasang tangga oleh pemerintah Kota Kediri. Di bawahnya Gunung Klotok sedikit tingginya itu. Namanya Bukit Mas Kumambang. Nah, di sini kita berada di satu tempat, di satu area pemakaman, yaitu pemakamannya Eyang Poncolono sama Eyang Mojoroto atau Tumenggung Mojoroto. Jadi sejarahnya tempat ini itu seperti ini kira-kira ya, dari cerita yang saya dengar dari masyarakat sekitar. Sejarahnya itu di daerah sini ini dulunya ada seorang yang ilmu kanuraganya sangat luar biasa, yaitu Eyang Poncolono. Di era penjajahan Belanda atau VOC ya, tepatnya VOC ya. Nah, itu beliau ini adalah sosok orang yang suka mencuri dan merampok kepada orang-orang kaya atau kepada orang-orang Belanda yang ada di daerah sini, lalu dibagikan ke rakyat-rakyat kecil yang membutuhkan. Kita tahu pada zaman VOC itu ada sistem tanam paksa, ada sistem kerja yang sangat merugikan rakyat, yang sangat merugikan pribumi, namanya tanam paksa. Nah, itu rakyat sangat kesulitan untuk mencari makan, untuk berpakaian dan lain sebagainya. Eyang Poncolono ini sangat sering merampok atau mencuri pihak-pihak VOC, pihak-pihak Belanda. Saya mengatakan VOC saja ya, karena ini memang VOC.
dibagikan kepada rakyat. Nah, akhirnya pihak Belanda itu kewalahan sehingga mereka itu menyewa pendekar-pendekar untuk membinasakan beliau. Nah, legenda yang beredar, beliau itu kalau di dunia persilatan itu namanya maling gentiri. Jadi seseorang yang sangat pilih tanding, punya ilmu kanuragan yang luar biasa. Bahkan ada yang bercerita kepada saya bahwa Eyang Boncolono itu mempunyai ilmu rawa rontek. Jadi ketika jasadnya itu meskipun sudah meninggal, jasadnya itu bersentuhan dengan tanah, maka akan hidup kembali. Jadi ilmu rawa rontek ini memang berkembang luas di masyarakat, bahkan sampai sekarang pun ada ya yang menguasai ilmu rawa rontek, atau yang ketika tubuhnya meninggal, tubuhnya menyentuh tanah, dia hidup lagi. Itu ada banyak orang-orang Jawa, banyak yang seperti itu. Nah, di tempat ini, di areal ini itu ada 3 makam. Makam Eyang Boncolono, Eyang Boncolono, sama Eyang Mojoroto. Eyang Boncolono yang ada di sini, menurut kabar berita yang di masyarakat, itu adalah badannya. Jadi badannya beliau itu dimakamkan di sini. Sedangkan kepalanya itu digantung di situs Ringin Sirah. Kalau di kota Kediri itu di belakangnya Kediri Mall itu ada sebuah lapangan, ada sebuah pohon beringin besar. Nah, itu namanya Ringin Sirah karena di situ dulu pernah digantung kepalanya maling gentiri. Digantung biar tidak menyentuh tanah. Kalau menyentuh tanah, maka akan hidup kembali. Nah, itu kesaktiannya seperti itu. Nah, untuk tangan dan kakinya itu saya masih kurang informasi apakah dimakamkan di sini atau diletakkan di tempat lain. Ada yang mengatakan tangan dan kakinya juga dipisah, ditempatkan di tempat yang lain agar maling gentiri ini tidak bisa hidup lagi, karena memang sangat menyulitkan pihak VOC pada saat itu. Nah, ada beberapa kabar juga yang beredar, cerita yang beredar bahwa Eyang Boncolono ini, atau yang lebih kondangnya dikatakan maling gentiri ini, Robin Hood-nya Indonesia di era VOC. Beliau adalah salah satu senopati dari Pangeran Diponegoro. Jadi pada saat itu memang disebar sangat luas ya. Senopati Pangeran Diponegoro itu berada di banyak daerah. Salah satunya di Kediri. Dan beliau adalah salah satu senopati dari Pangeran Diponegoro yang sangat gigih membela tanah air melawan VOC pada saat itu. Jadi teman-teman, di sini kita berada di makam yang sejarahnya itu berkaitan dengan era Diponegoro sama era VOC. Jadi belum era Belanda. Jadi kalau saya ngomong era VOC berarti memang pemerintah Belanda belum berperan di situ. Jadi yang berperan adalah kongsi dagangnya yang namanya VOC itu. Nanti kalau pengen tahu VOC apa, silahkan googling singkatannya apa. Kenapa kok akhirnya dikatakan Company Belanda? Itu karena VOC itu. Jadi VOC adalah Company Belanda. Dikatakan company karena memang C-nya artinya company. Oke. Di sini ada 3 makam yang sangat terawat dengan baik. Terima kasih buat juru pelihara. Tadi sempat muter-muter sebentar. Begitu sejuknya tempat ini. Rindang, ada pohon rindangnya. Ada cerita menarik menurut masyarakat sekitar yang saya tanya ya. Eyang Boncolono itu sampai di sini itu kemungkinan juga mengasuh atau membawa lari atau mengasuh ya. Mengasuh atau menyembunyikan keturunan dari Pangeran Diponegoro, karena pada saat itu VOC itu menginginkan semua keturunan Diponegoro itu habis. Jadi salah satu misi Eyang Boncolono ini, karena beliau adalah senopatinya Pangeran Diponegoro, beliau diberi misi untuk menyelamatkan putranya Pangeran Diponegoro, dibawa ke tempat ini.
menurut cerita warga sekitar sini seperti itu juga. Jadi memang ada satu misi utama dari Eyang Boncolono, itu adalah menyelamatkan keturunan Pangeran Diponegoro. Yang kedua adalah yaitu tadi menjadi maling gendiri, jadi menjadi Robin Hood itu tadi. Nah, keterangan ini kami ambil dari keterangan salah satu warga yang mengaku sebagai keturunannya Eyang Boncolono yang bertempat tinggal dekat di area sini. Dan kebetulan juga saya lupa namanya, jadi mungkin kalau teman-teman mau memastikan atau pengen memastikan, monggo tanya orang-orang yang sering ke Goa Selomakleng atau ke Astana Astana Boncolono ini, tanya siapa sih keturunan Eyang Boncolono yang ada di sini. Mungkin beliau-beliau yang ada di sini bisa memberi keterangan yang lebih akurat. Kesimpulan dari perjalanan kita ke puncak piramid Kediri ini adalah, yang pertama, kita mengunjungi 3 makam orang besar. Kalau saya boleh ngomong, ini adalah The Three Musketeer di area Kediri pada era VOC, yaitu Eyang Boncolono sama Tumenggung Mojoroto atau Eyang Mojoroto. Nah, dari 3 orang besar ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa untuk menjadi sebuah bangsa yang merdeka, bangsa yang besar, maka butuh pengorbanan yang luar biasa. Baik itu pengorbanan jiwa, raga, darah, segala upaya kita untuk mempertahankan Nusantara dari penjajahan bangsa asing. Jadi teman-teman semua, generasi muda yang sudah bisa menikmati kemerdekaan, janganlah kita menodai perjuangan mereka, perjuangan beliau-beliau ini dengan perilaku yang tidak membanggakan. Jadi kita isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang membanggakan bagi mereka-mereka yang dulu mempertahankan Nusantara dari tangan-tangan penjajah. Dan sampai sekarang pun tangan-tangan penjajah itu masih berusaha untuk mengambil kekayaan alam Indonesia, apapun itu, berupa candi, berupa arca, berupa pusaka,